selanjutnya yaitu pemberian materi dari divisi TU. Di samping saya sudah ada Ketua Tata Usaha. Jadi beliau ini diberi amanah yaitu memegang jabatan sebagai Ketua Tata Usaha. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, monggo silahkan diperkenalkan namanya, mungkin panggilannya atau nama kerennya di sini siapa dan di sini menjabat sebagai apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa baru, selamat bergabung di SMK Kesehatan Akhir Sampai. Saya di sini, nama saya lengkapnya adalah Nancy Irawati. Saya sebetulnya juga selain jadi kepala tata usaha, juga sebagai guru farmasi. Jadi makanya di depan nama saya ada gelar apotekernya, karena memang saya backgroundnya sebetulnya adalah farmasi. Untuk yang nantinya akan bergabung di bawah divisi tata usaha di SMK ini, ada perpustakaan. Nanti ada yang kepala perpustakaannya ini adalah Tristina. Bu Nancy, mohon maaf bisa agak kurang kedengaran. ada yang nggak kedengaran katanya. Oke, lalu ada staf juga namanya Pak Faisal Akbar, yang kemarin sudah lihat videonya kan, yang di sebelah saya, mejanya di depan, ruangannya di depan, di ruang akuarium itu, ruangan kaca. Jadi di situ nanti setiap kali ada kalau datang ke sekolah, biasanya kan langsung duduknya ke depan itu, Pintu depan, pintu kaca itu gitu. Langsung berhadapan dengan ruang tata usaha. Gitu. Jadi beliau ini namanya Bu Nancy Irawati. Jadi selain beliau menjabat sebagai Ketua Tata Usaha, beliau juga mengajar mata pelajaran jurusan farmasi. Jadi nanti untuk siswa-siswi kelas 10 yang mengambil jurusan farmasi nantinya mungkin akan sering bertemu dengan Bu Nancy ini. Gitu. Tadi juga Bu Nancy sudah menyebutkan bahwa Bu Nancy ini punya teman atau punya partner di divisinya. Gitu. Salah satunya tadi sudah disebutkan yaitu Pak Faisal Akbar atau Pak Faisal. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi Bu Ci, mungkin ada teman-teman yang lain. Iya, Ada divisi selain ada Pak Faisal, nanti kalau di perpustakaan kan ada Tristina Aryani. Itu juga selalu ruangannya di belakang sana di perpustakaan. Nah, untuk yang biasanya banyak berurusannya nanti akan dengan Pak Faisal. Jadi sedikit-sedikit Pak Faisal, urusan apa Pak Faisal. Sama saya malah jarang. Lebih seringnya sama Pak Faisal. Dan sampai nanti lulusan pun, kapanpun selalu yang dicari Pak Faisal. Jadi TU itu nanti hubungannya bukan cuma kalian selama kalian nyemplung di sekolah di sini aja. Setelah lulus pun nanti urusannya juga masih berlanjut dengan tata usaha. Jadi di dalam tata usaha itu tadi ada perpustakaan, terus ada lagi mungkin Bu Nancy. Sebetulnya sih nanti hubungannya sama bendahara. Cuma karena kita di sini hanya berfokus kepada administrasi sekolah. Jadinya untuk yang urusan keuangan itu nanti dipisahkan di bendahara. Sebetulnya jadi satu tapi kita dipisahkan di sekolah. Jadi untuk di TU sendiri hanya mengurusi administrasi dan urusan perpustakaan. Jadi di dalam divisi TU ini di dalamnya ada bukan divisi, tapi bagian perpustakaan. Iya. Jadi tadi yang bernama Bu Tristina. Jadi beliaunya nanti hubungannya dengan peminjaman buku di perpustakaan seperti itu.
Lalu Buci bisa dijelaskan secara singkat mungkin Buci, tugas dari TU ini apa? Tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit. Anak-anak juga akan berhubungan, nggak cuma waktu sekolah, tapi nanti lulus juga masih berhubungan. Tapi mungkin bisa dijelaskan lagi tugasnya TU itu apa? Ya, jadi TU atau tata usaha ya panjangannya ya. Kalau disingkatnya biasanya di TU. Ada butuh apa-apa nanti silakan ke TU atau cari Pak Faisal biasanya gitu. Jadi TU itu sebetulnya mengurusinya itu untuk surat, kalau ada surat datang kita terima, kita arsipkan, kita laporkan. Terus kalau ada guru atau siswa butuh surat apapun mintanya ke TU. Mintanya ke TU. Terus untuk urusan absensi. Jadi untuk cetak absensi nanti juga urusannya dengan TU. Lalu data, kan kalian datang ke sekolah ini, mendaftar di sekolah ini kan bawa data macam-macam ya. Nanti itu data kan dikumpulkan dengan bagian pendaftaran. Lalu nanti data itu disetorkan ke TU. Nanti TU yang menyimpan file-file itu dan mengelompokkan, oh ini masuk kelas ini, masuk kelas ini. Jadi mulai dari situ, lalu nanti selanjutnya TU itu urusannya dengan apa ya? Semua surat yang keluar itu biasanya TU yang keluar. Jadi surat pemberitahuan, surat kedinasan, surat keterangan. Kalau siswa membutuhkan, Bu, Pak, saya butuh surat keterangan ini. Biasanya menghubunginya ke wali kelas dulu, nanti dari wali kelas dilanjutkan ke TU. Jadi surat keterangan biasanya yang diminta siswa itu surat keterangan di sekolah di sini buat laporan, biasanya ke kelurahan, ke kantornya ayahnya biasanya gitu. Terus kalau mau sudah lulusan nanti urusannya juga gitu, cap 3 jari untuk ijazah itu nanti dari di TU. Lalu legalisir, jadi biasanya legalisir difotokopi di luar. Setelah difotokopi di luar dibawa ke sini, menghubungi Pak Faisal dulu dengan perjanjian, terus diletakkan di situ nanti untuk dilegalisir. Besoknya baru bisa diambil. Jadi TU ini lebih ke administrasinya. Jadi kayak mungkin siswa kayak absennya siswa, datanya Bapak Ibu guru mungkin ya, datanya Bapak Ibu guru juga staf semuanya itu yang mengelola adalah TU. Jadi nanti kalau lulusan nanti akan sering bertemu dengan Pak Faisal itu tadi. Kalau sudah lulus maupun kalau butuh surat apapun. Lalu Buci, kan sekarang kondisinya seperti ini. Kita semua tahu bahwa kita sedang kondisinya ada pandemi. Ya. Sekolah juga sekarang kita sistemnya daring. Ya. Apakah ada proses di TU seumpama daring ini harus gimana? Kan biasanya kalau udah online kan kita bisa langsung ke TU gimana, langsung minta Pak Faisal atau minta Pak Faisal. Kalau daring ini apakah ada perbedaan? Kalau untuk sebetulnya sama saja, intinya sama saja, nanti juga ujung-ujungnya ketemunya Pak Faisal. Cuma kalau waktu sekolah kalian membutuhkan surat minta surat izin ini untuk ini langsung menemui Pak Faisal, nanti Pak Faisal akan membuatkan. Tapi kalau sekarang tidak, jadi tidak bisa dadak. Iya. Silahkan, kemarin kan sudah tak kasih itu kan WA-nya. Itu nanti ada nomor teleponnya Pak Faisal, silahkan WA Pak Faisal, Pak besok saya mau ke sekolah butuh surat ini. Silahkan ngomong dulu sehari sebelumnya, jangan dadak-dadak. Pagi Pak saya nanti ke sekolah minta surat ini, tidak bisa. Jadilah sehari sebelumnya silahkan ngomong dulu ke Pak Faisal, perjanjian dengan Pak Faisal, dibalasnya kapan, bisa ditemuinya kapan. Karena selama pandemi ini sekolah kan masuknya dengan sistem tiket, makanya tidak setiap hari ada di sekolah kecuali dengan perjanjian. Jadi ada sedikit perbedaan dalam situasi sekarang karena memang
orang yang dibatasi untuk masuk juga dibatasi ya Bu. Iya. Jadi karena kita juga kondisinya masih pandemi, jadi tidak boleh banyak orang yang berada di sekolah. Jadi kalau ingin butuh apa-apa nanti bisa janjian dulu sama Pak Faisal. Pak, saya mungkin 2 hari sebelumnya atau sehari sebelumnya, karena juga beliaunya menyiapkan berkasnya juga tidak bisa dadak gitu. Jadi perbedaannya dulu sebelum pandemi sama sekarang seperti itu. Lalu Bu Nancy tadi juga sudah menjelaskan bahwa di dalam TU itu ada bagian perpustakaan. Iya. Bagian perpustakaan ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu Cici, tugasnya apa? Perpustakaan di sini kalau selama sebelum daring, perpustakaan itu adalah meminjamkan buku. Jadi buku pegangan yang akan siswa pakai untuk pembelajaran setiap harinya selama 1 semester. Kalau dulu kita akan sama sih sebetulnya sih tidak ada perbedaan, cuma karena masih daring, jadi kita masih ada jadwal juga. Kalau kemarin sesuai dengan waktu sekolah mereka, hari ini nanti ada satu kelas namanya kelas farmasi, ambil buku. Jadi buku apa aja yang harus dipakai dalam 1 semester dipinjamkan ke siswa, nanti akan dipinjamkan selama 1 semester. Lalu ada pengembaliannya juga, ditukar dengan buku yang baru untuk semester selanjutnya, biasanya gitu. Untuk yang sekarang selama daring kita akan bikin jadwal, jadi kelas mana saja, jam berapa saja yang bisa ngambil buku, maksudnya bisa pinjam buku. Dan selain itu juga ada beberapa buku yang di luar buku pegangan bisa dipakai sebagai buku referensi atau pustaka lain lah. Jadi kalau pengen baca-baca yang lainnya juga ada di sana. Jadi bisa, dan Bu Grace selalu standby di sana, selalu ada di tempat selalu. Jadi siswa masih bisa untuk meminjam buku sebenarnya. Jadi walaupun kondisinya daring, siswa masih bisa meminjam buku, asalkan mungkin kalau ingin pinjam buku sebelumnya bisa janjian dulu sama Bu Grace. Tapi kalau yang sudah dijadwalkan seperti yang Bu Nancy bilang itu tadi, terkadang kami sudah menjadwalkan kelas-kelasnya seperti itu. Lalu Bu Ci, lepas dari TU dan semuanya, sebenarnya ada dampak nggak Bu Ci dalam proses administrasi dengan kondisi seperti ini? Kendalanya apa? Mungkin ada kendala yang besar mungkin? Nggak ada sih, cuma ya itu saya mintanya kalau urusan surat-surat apapun jangan mendadak, perkara waktu saja sih. Jadi yang selainnya itu sama saja, cuma ya kalau yang dulu mungkin kalau minta Pak saya butuh surat ini pagi hari datang karena kan sekolah di sini, nanti siang bisa saya ambil kah? Bisa, karena Bu Eni juga ada di depan. Karena kalau untuk surat-surat keluar kan harus butuh tanda tangan Bu Eni juga. Kalau dadak nggak bisa, jadi kita yang harus menandatangan. Iya, kalau Bu Eni ada di sini, ada di Kota Malang. Kalau di luar kota kan repot. Nah, itu saja sih makanya itu. Jadi kendalanya mohon pengertiannya. Iya. Itu aja saya. Iya, jadi mungkin kendalanya karena mungkin waktu ya, jadi nggak bisa dadak. Karena bagaimanapun kita juga masih butuh tanda tangan Bu Eni selaku kepala sekolah. Jadi kalau surat-surat itu memang nggak bisa kalau kita dadak seperti itu. Terakhir mungkin Bu Ci bisa diberikan tips untuk siswa-siswa khususnya kelas 10 baru, mungkin apa yang harus disiapkan atau mungkin bagaimana nantinya belajar di SMK. Kan dulunya di SMP pasti berbeda dengan SMK. Mungkin Bu Ci ada sedikit tips atau mungkin sedikit pesan untuk siswa-siswi. Jadi kalau membutuhkan apa-apa PTU silahkan menghubungi Pak Faisal. Nomor telepon Pak Faisal sudah saya sebutkan, nanti bisa minta Ibu Anissa. Terus silahkan kalau mau WA ke Pak Faisal sebutkan dulu salam. Terus sebutkan nama dan kelas, karena biasanya lupa Pak, Assalamualaikum Pak, saya butuh ini, padahal namanya siapa, dari siapa. Jadi selalu sebutkan nama dan kelas, karena kita tidak pernah menyimpan
menyimpan nama siswa. Jadi nomor itu ketimbun terus kalau mamanya ada yang WA ke kita. Jadi kita tidak save Karena banyak juga. Iya, itu dia. Makanya selalu sebutkan nama dan kelas. Lalu perjanjian kapan kira-kira mau datang. Jangan hari itu juga. Besoknya. Dan silakan pakai baju yang rapi. Sepatu. Tidak kaos oblong. Tidak berkaos, kalau bisa ya berkemeja atau pokoknya pakaian yang sopan lah. Lalu dan harus bersepatu. Karena kalau kita lihat ada yang masuk bersandal, bersepatu sandal, kita persilahkan keluar dari ruangan TU, tidak dilayani, biasanya gitu. Jadi tetap harus bersepatu, diingat itu. Jadi pakaian sopan, terus syukur-syukur kalau wangi, terus bersepatu. Udah itu aja. Dan kalau mau berkas apa saja, kalau mamanya ada yang harus dilampirkan, mamanya fotokopi KTP orang tua atau kakak, itu silahkan dibawa untuk pelengkap. Gitu aja. Jadi kalau hubungannya dengan divisi TU mungkin itu yang harus disiapkan, karena lingkungannya kan juga lingkungan sekolah ya, Indonesia. Jadi kita juga membiasakan kalian, khususnya siswa-siswi baru, untuk datang ke sekolah itu dengan memakai pakaian yang seperti seharusnya. Jadi memakai kemeja, bersepatu, seperti itu. Jadi ya kan tujuannya ke sekolah gitu, bukan jalan-jalan atau nongkrong. Jadi mungkin bisa dibedakan seperti itu. Lanjut Buci, terakhir tadi sudah bilang terakhir, ini yang terakhir sudah dua kali terakhir. Ini tipsnya secara umum atau pesan-pesannya buat siswa-siswi baru secara umum. Monggo, mungkin Buci kan juga salah satu pengajar jurusan farmasi, mungkin ada yang ingin disampaikan. Kalau dari untuk TU silakan nanti biasanya kalau sampai kelas 12 nanti kita akan bikin grup. Silakan aware di grupnya, karena segala apapun pengumuman ada di sini. Lalu kalau ada pengumuman apapun, biasanya yang mengumumkan Pak Faisal, silakan paham. Kalau saya bilang gitu, kalau tidak paham langsung tanya detail, karena biasanya yang diminta TU itu banyak, butuh ini dengan banyak alasan kayak foto. Untuk nanti kalau pembuatan kartu pelajar kan juga TU yang ngurusin. Terus untuk kalender juga ada foto kalender dan lain-lain, itu nanti juga yang ngurusin juga TU. Jadi silahkan selalu bertanya, langsung aja bertanya kalau nggak paham dengan maksudnya, itu aja. Terus kalau untuk jadi siswa di sini kita hanya mengharapkan banyak pengen tahu, silahkan banyak tanya. Kita suka siswa yang aktif, jangan pasif, kita malah bingung ini paham atau enggak, gitu aja sih sebetulnya. Jadi silahkan yang aktif, jangan takut-takut, cuma silahkan kalau yang merasa tetap bahasa kurang baik ya diperbaiki, itu saja, komunikasinya diperbaiki, itu aja sih. Jadi lebih ke sikap ya yang harus diperbaiki, seperti itu. Iya, soalnya biasanya kalau WA pun siswa ini dianggapnya sesama teman. Itu aja, kita lihat bingung. Iya. Jadi mungkin sikap berkomunikasi, entah lewat media gadget, WA atau apapun media sosial, ataupun berkomunikasi secara langsung. Jadi mungkin bisa menempatkan dirinya gitu. Jadi mungkin itu saja dari divisi TU. Kalau ingin kenal lebih tahu tentang divisi TU, monggo nanti langsung ke ruangan depan. Jadi kalau siswa-siswi masuk gerbang sekolah, ruangannya itu langsung kelihatan dari luar itu. Kita kalau nyebutnya ruangan kaca. Jadi kayak akuarium gitu, ada kacanya gitu. Nanti Buci di situ ada Bu Nancy, ada ruangannya kepala sekolah juga Bu Eni, sama mejanya Pak Faisal. Jadi nanti kalau butuh apa-apa langsung ke ruang kaca depan saja gitu.
Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Nancy untuk waktunya. Sama-sama. Kalau ingin lebih tahu tentang Bu Nancy nanti bisa tanya secara pribadi saja. Terima kasih untuk waktunya Bu Nancy. Sekian dari divisi TU. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum. Saya juga mohon maaf. Ya, kita sama-sama mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.